Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Yosia Christian dari Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kembali lagi di video saya yang kali ini akan membahas tentang pendekatan BK Pola 17+. By the way, ini direcord pada tahun baru ya, jadi Happy New Year guys, semoga hari-hari kalian menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pendekatan BK Pola 17+, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, boleh tonton terlebih dahulu ya, biar kalian tahu apa itu pendekatan BK Pola 17, apa aja prinsip-prinsipnya, cara kerjanya, terus apa sih asasnya, ada 10. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke, saat ini kita akan masuk ke pendekatan BK Pola 17. Nah, mungkin sebelumnya kita menggunakan yang namanya pendekatan BK Pola 17. Tapi di abad 21 kali ini, BK Pola 17 tersebut berubah menjadi BK Pola 17+, karena bimbingan konseling yang semakin merambah luas penyelesaiannya. BK menjadi semakin luas penanganannya. Karena itu semakin bertambah yang harus ditangani oleh bimbingan konseling tersebut. Karena itu ada 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 9 layanan pendukung. Tujuannya apa sih dibuat BK Pola 17+ ini? Tujuannya ialah memberikan arahan kerja dan juga sebagai acuan penilaian kepada konselor supaya bisa menjadi lebih baik lagi dalam program BK yang dibuat di sekolah. Nah, kalau pada pola BK 17 kemarin hanya ada 3 fungsi, tapi kali ini BK Pola 17+ ada 9 fungsi. Yang pertama itu ialah pemahaman. Jadi di sini fungsi pemahaman ialah BK berfungsi untuk memberikan pemahaman pada kita bagaimana cara berpikir yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua ialah fungsi pencegahan. Fungsi ini berguna untuk mencegah daripada hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Terus yang ketiga ialah fungsi perbaikan. Kenapa fungsi perbaikan? Karena dengan BK menggunakan fungsi perbaikan, maka siswa sebagai klien bisa belajar dari kesalahannya sehingga dia mampu memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat ialah fungsi penyembuhan. Mungkin kita tahu ya, klien sebagai siswa mungkin banyak mengalami yang namanya sakit ya, mungkin tidak sakit secara fisik, namun sakit secara mental, secara sosial, dan yang lain-lain. Karena itu BK berada untuk memberikan penyembuhan bagi para klien. Kemudian yang kelima ialah fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini ya adalah kelanjutan dari fungsi penyembuhan sehingga bisa meregulasi perbaikan pada siswa sehingga menjadi lebih baik lagi. Terus yang keenam ialah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini ialah mengembangkan dari diri klien atau siswa sehingga tidak hanya stagnan pada satu hal saja, tapi menjadi berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh ialah fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini adalah seperti bagaimana cara kita untuk mengarahkan kemana siswa atau konselor ini tujuan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedelapan ialah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah fungsi di mana agar siswa dan klien itu bisa belajar beradaptasi pada lingkungannya. Itulah BK ada untuk membantu mengadaptasi siswa dan klien dalam lingkungannya. Dan yang terakhir ialah fungsi adaptasi. Ya, ini sama dengan seperti fungsi penyesuaian, namun fungsi adaptasi lebih jelas dan lebih komprehensif. Nah, dari ini saya akan menjelaskan dari apa saja itu bidang bimbingannya, apa saja itu layanannya, dan apa saja itu layanan pendukungnya. Nah, dari bidang bimbingan ada 6 yang kami kita terangkan. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi. Nah, bimbingan pribadi ini yang biasa dilakukan oleh face to face dari konselor kepada kliennya 4 mata, dan di sini konselingnya dilakukan secara tertutup, secara privasi,
sehingga klien bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Kemudian ada yang namanya bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini lebih kepada arah kelompok ya, atau bagaimana cara untuk bersosialisasi kepada ya lingkungan yang ada di sekitar dari klien tersebut. Kemudian ada namanya bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini bagaimana caranya memberikan bimbingan belajar agar bisa menjadi lebih baik lagi, seperti memberikan motivasi atau memberikan ya dorongan semangat kepada klien agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada yang namanya itu bimbingan karir. Bimbingan karir ini adalah bagaimana siswa diarahkan untuk memiliki karir yang baik itu. Bagaimana tujuannya bisa tercapai di masa depan sehingga dia memiliki arah yang jelas. Kemudian yang kelima ialah bidang bimbingan keberagaman. Nah, di sini bidang bimbingan keberagaman ini menyampaikan untuk bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam keberagaman dari berbagai macam masyarakat yang pluralitas sangat luar biasa, terutama kita di Indonesia ini. Jadi dari sini ada bimbingan untuk bagaimana kita belajar untuk menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir ialah bimbingan keluarga. Ini membahas mengenai bagaimana saat kita membangun keluargaan kita gitu loh. Bagaimana cara kita membangun hal-hal yang ada di dalam keluarga. Nah, kemudian ada layanan yang diberikan oleh BK. Yang pertama itu ialah layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini adalah layanan bagaimana kita untuk mengorientasikan kepada siswa atau mengenalkan kepada siswa mengenai ruang lingkup yang ada. Mungkin contoh seperti ketika ada MOS atau PKKMB atau MPLS. Nah, di situ BK berfungsi untuk sebagai memberi informasi mengenai orientasi. Bagaimana cara guru BK mengenalkan lingkungan yang ada di sekolahnya, yang ada di kampusnya. Itu gunanya guru BK untuk memberikan pengenalan sehingga siswa tersebut bisa belajar beradaptasi pada lingkungan. Kemudian yang kedua ialah layanan informasi. Layanan informasi ini berbagai macam-macam informasi yang disampaikan oleh guru BK kepada siswanya, yaitu seperti informasi pekerjaan, informasi apapun itu tentang pembelajaran dan yang lain-lain. Jadi guru BK harus memberikan layanan informasi yang jelas pada siswa. Kemudian yang ketiga ialah layanan penempatan dan penyaluran. Nah, penempatan dan penyaluran ini mungkin untuk anak SMA mungkin sedikit kita tahu ya, tapi untuk di SMK mungkin kita sering bisa menemukannya ya, bagaimana guru BK berperan untuk memberikan pelayanannya melalui mengarahkannya mana dia harus magang contohnya, mana dia harus bekerja, dan juga menyalurkan mungkin tempat-tempat yang berpotensi gitu yang strategis dituju. Kemudian yang keempat itu ialah layanan pembelajaran. Nah, ini sama seperti tadi bimbingan pembelajaran. Jadi di sini guru BK memberikan media yang baik, media yang kreatif pada siswa sehingga siswa mengalami motivasi belajar yang lebih baik, sehingga siswa bisa berminat lebih lagi untuk mau belajar sehingga motivasi belajarnya meningkat. Selain itu ada juga yang namanya kegiatan pendukung dilakukan oleh guru BK. Pertama ialah aplikasi instrumentasi. Nah, di sini kegiatan ini adalah mengumpulkan data-data dari para siswa untuk memberikan pemahaman yang lebih lagi pada para siswa gitu. Data yang perlu dijaga itu meliputi data yang statis maupun dinamis, jadi data yang tetap ada maupun data yang akan bisa berubah kapan. Kemudian yang kedua ialah pengumpulan data. Nah, di sini lebih pada selain hanya pengumpulan data tapi juga menyeleksi, menentukan, memilih yang mana sampel dan memberikan kesimpulan mengenai apa yang menjadi kebutuhan dari siswa, apa yang menjadi keluhan dari siswa. Nah, terus yang ketiga ialah konferensi kasus. Konferensi kasus ini adalah bagaimana pertemuan para guru BK dengan ya berbagai pihak-pihak, mungkin sama guru BK atau dengan guru-guru kelas yang lain untuk membahas kasus saat itu yang sedang terjadi, mungkin saat itu sedang tren yang sedang terjadi
menjadi kekinian pada saat itu yang menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh guru BK. Nah, kemudian ada yang namanya kunjungan ke rumah. Nah, kunjungan ke rumah ini dilakukan oleh guru BK ketika guru BK mendapati siswa yang sedang bermasalah, mungkin kesulitan, atau mungkin yang tidak pernah masuk sekolah. Oleh karena itu guru BK memiliki tugas tambahan kunjungan ke rumah untuk memastikan bagaimana keadaan siswanya yang sebenarnya, bagaimana keadaan lingkungannya, bagaimana keadaan orang tuanya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang kelima adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus mungkin ini merupakan kegiatan yang menjadi bagian pendukung dari guru kita. Mungkin ketika saat menghadapi siswa yang mengalami masalah yang sangat berat, contohnya pembunuhan, tawuran, dan yang lain-lain, guru BK tidak dapat menangani itu, dan guru BK sebaiknya menyerahkannya kepada pihak yang lebih berwajib seperti polisi maupun yang lain-lain. Karena itu guru BK juga memiliki batasan, jadi tidak selamanya guru BK mampu memegang seluruhnya. Karena itu guru BK perlu bekerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat memberikan alih tangan kasus lebih cepat dan lebih tepat. Yang terakhir ialah tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ialah bagaimana guru BK melakukan pengkajian dari buku-buku, dari berbagai sumber mengenai bimbingan konseling ini, sehingga menjadi lebih paten dan menjadi lebih baik dan memiliki info yang lebih update dalam bimbingan dan konseling. Nah, itu dia video kali ini mengenai pendekatan BK Pola 17+. Seperti tadi kita kasih lebih lagi ya, pola BK 17+ ini dibuat pada abad 21 karena BK semakin lama semakin menjamah untuk menangani berbagai macam hal, dan juga ada tujuannya itu memberikan arahan kerja dan acuan penelitian kepada konselor. Dan fungsinya ada 9 tadi, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi adaptasi. Juga tadi ada berbagai macam bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, keberagaman, kekeluargaan, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, dan layanan pembelajaran. Kemudian kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, layanan pengumpulan data, layanan konferensi kasus, layanan kunjungan rumah, dan layanan alih tangan kasus, dan yang terakhir layanan tampilan perpustakaan. Itu dia kali ini video mengenai pendekatan BK Pola 17. Untuk materi selanjutnya di video selanjutnya ialah evaluasi dan kesimpulan dari materi yang sudah kita buat kali ini akan ada di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.